Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video ini, saya Widai atas nama pribadi berniat ingin meminta maaf kepada Kakak Juju atas sikap pelayanan saya yang tidak baik dan tidak semestinya. Dan saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada Hyundai Motor Indonesia selaku ATPM resmi di Indonesia, dan juga kepada PT Goa Modern Motor, tempat di mana saya bernaung, serta juga kepada pihak-pihak yang telah dirugikan atas beredarnya video ini. Saya selaku sebagai atasan daripada sales yang bernama Adel, siap bertanggung jawab penuh menerima konsekuensi ini atas video yang telah beredar. Saya juga siap menerima konsekuensi yang akan diberikan kepada saya oleh tempat perusahaan di mana saya bernaung atas sikap pelayanan saya yang tidak sesuai dengan standarisasi yang sudah perusahaan tentukan. Yes, baik. Ya, tadi bagus, sudah salah minta maaf. Oke, kita harus hargai itu ya. Tapi tadi dramanya bagaimana jual beli mobil juga harus teliti lagi baik itu konsumen maupun sales. Jangan cuma karena pengen jual barang yang mahal bagus tanpa cek lagi plus minusnya seperti apa ya. Nah, lanjut kita ke informasi yang juga tak kalah menarik. Pemirsa, sidang pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kubu Polri sebagai termohon serahkan bukti surat dan hadirkan 2 saksi ahli. Baik ya, Bapak Dr. Khairul. Ya, sidang lanjutan pra-peradilan Febri Adriansyah hari ini berfokus pada 2 perkara, yakni pemeriksaan saksi ahli dari Polri sebagai pihak termohon serta penyerahan bukti dari termohon. Pihak Polri membawa sejumlah bukti dokumen dan menghadirkan 2 ahli hukum pidana, yaitu Profesor Markus Priyo Sambodo dan Profesor Hairul Huda. Gugatan pra-peradilan pertama yang diajukan Febri ini bertujuan untuk menguji sah atau tidaknya proses hukum sebelum memasuki tahap kesimpulan dan putusan hakim. Bukti permulaan yang cukup. Ya, langsung saya ajak Anda untuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada rekan kami di sana, Anissa Rizkia. Anissa, bagaimana jalannya sidang hingga saat ini, masih berlangsung, Anissa? Karena sudah diakomodir dengan pasal 607. Sehingga pertanyaannya adalah... Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan babak baru dari sidang pra-peradilan Febri Adriansyah selaku ex Jampitsus masih berlangsung. Kalau kita menyimak sedari pagi tadi, sekiranya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang perkara 134 mengenai menguji keabsahan penetapan tersangka, kemudian penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polri. Ini ada 2 saksi ahli yang dihadirkan dari pihak Polri, yang mana pada hari ini tadi kita simak bersama jalannya sidang dan nantinya akan dilanjutkan kembali pada sidang berikutnya di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Selanjutnya pada sore hari ini di ruang yang sama, yakni tepat di belakang saya ini merupakan ruang sidang utama Profesor Haji Umar Seno Aji, yang mana perkara 135 ini baru saja dimulai dengan dihadirkannya 4 orang ahli dan 1 saksi dari pihak kejaksaan. Pada hari ini sedang dilakukan sidang untuk menguji penetapan tersangka dan juga penahanan oleh kejaksaan dengan termohon Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tentunya agenda yang dilakukan pada sore hari ini terkait pemeriksaan dari saksi ahli dan 1 orang saksi serta bukti dari pihak pemohon yakni Febri Adriansyah. Kalau kita melihat jalannya sidang ini sejak sore tadi, memang ini berlangsung sangat lancar, yang mana dari 1 saksi ini menarik perhatian dari kami awak media pun, bahwa mantan jaksa dihadirkan. Ini sudah kurang lebih 33 tahun ia menjabat dan ia
memberikan kesaksiannya bahwasannya selama ia menjabat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum pernah sama sekali melihat surat penahanan yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana ekspos penetapan tersangka ini bisa dilakukan dalam satu hari, yakni di tanggal 24 Juli 2026. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang menarik kita simak bersama pada saat jalannya sidang pada sore hari ini. Baru saja dari Jasman Panjaitan, ini yang merupakan mantan jaksa ataupun ia sudah purna dari jabatannya, usai memberikan kesaksiannya saat ia menjabat, prosedur yang seharusnya dilakukan seperti apa hingga penetapan tersangka, dan kini ada sejumlah nama juga yang dihadirkan menjadi saksi ahli. Di antaranya ada Prof. Rasji, ini merupakan ahli tata negara dan juga administrasi. Kemudian ada Nur Basuki, beliau ini adalah ahli hukum pidana, baru saja berbicara di hadapan hakim dan juga kami. Selain itu juga ada Muhammad Arif dan juga Mahrus. Mereka berdua ini atribusinya sebagai dosen, dan nanti kita akan menyaksikan jalannya sidang yang saat ini masih digelar, yakni sidang lanjutan pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kita nantikan hasilnya seperti apa. Untuk sementara saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Terima kasih banyak Anissa untuk poin-poin yang Anda sebutkan tadi, beberapa saksi yang dihadirkan, testimoni dari mereka dan juga perkembangan ini. Selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan. Anissa, terima kasih. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kalau biasa korupsi ada di banyak lembaga, nah kali ini ada di lembaga pendidikan yang harusnya tanpa korupsi. Nah ini Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar OTT Kamis kemarin. Salah satu yang terjaring ialah Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik. Standar-standar keamanan. Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan dalam rangkaian operasi Senyap, pihaknya total menangkap 14 orang. OTT ini terkait dugaan kasus suap atau gratifikasi proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Ampun ya, menerima mahasiswa aja penerimaan dikorupsi Bapak. Dalam operasi Senyap tersebut turut diamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 14 orang. 12 orang diantaranya diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya diamankan di Jakarta. Kemudian terhadap 2 orang yang diamankan di Jakarta langsung dilakukan permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, dan terhadap 12 orang yang diamankan di Purwokerto kemudian juga langsung dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, baru mau masuk gerbang kampus udah dipalak pemirsa ya. Nah ini kita akan coba perbarui informasi terkait OTT ini. Sudah ada rekan kami di Gedung Merah Putih Jakarta, ada Jen Cahyani. Jen, update apa terkait tadi nama-nama rektor? Benar Jen ada seperti itu bawa laporannya? Silakan Jen. Ya, baik Juno dan juga pemirsa, ya betul sekali tadi seperti yang disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo terkait dengan OTT atau operasi tangkap tangan Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, yakni Ahmad Sodik, yang tertangkap karena diduga melakukan korupsi, di mana dari pihak KPK sendiri juga menemukan sejumlah barang bukti uang tunai hingga ratusan juta rupiah. Dan update terakhir yang kami terima dari juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa pada saat ini Juno dan juga pemirsa sedang dilakukan gelar perkara di dalam gedung KPK untuk menentukan status hukum dari para pihak yang sudah ditangkap oleh KPK dalam OTT atau operasi tangkap tangan